baju yang rapi, siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, ikuti ibadah dengan tertib ya. dan sukacita. Selamat beribadah. Pagi teman-teman, selamat hari Minggu. Kembali lagi di sekolah minggu online para Martin Kamki. Teman-teman, sebelum kita puji-pujian, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, hari ini kami mau ibadah. Tuhan Yesus berkati kami punya ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Ini saja doa kami. Haleluya. Amin. Teman, mari kita menyanyi lagu Yesus sayang semua. 1, 2, 3. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Bapa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Teman-teman, mari kita menyanyi lagu yang kedua. Lagu Saya Tahu Saya Siap. 1, 2, 3. Saya tahu saya siap mengikut Yesus. Saya tahu saya siap mengikut Yesus. Saya tahu saya siap, siap. Saya tahu saya siap mengikut Yesus. Teman-teman, mari kita menyanyi lagu yang terakhir. Lagu Anak Sekolah Minggu. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, nurut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota emas. Teman-teman, sebelum kita mulai dengan sembahyang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, hari ini kami mau sembahyang. Tuhan Yesus berkati Bunda Marta yang menyampaikan firman, biar jadi berkat buat teman-teman dan sobat-sobat. Tuhan Yesus berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dalam ibadah online kita di pagi hari ini. Apa kabar anak-anak yang ada di rumah? Mudah harap semua dalam keadaan yang sehat. Berjumpa kembali dalam ibadah online kita di pagi hari ini. Ya, kita akan mulai dengan ibadah online kita di pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Berdoa dimulai. 1, lipat tangan. 2, tunduk kepala. 3, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Engkau sudah menjaga, melindungi kami selama 1 minggu ini. Kami dapat melakukan aktivitas kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah online kita di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah bersedia untuk mengikuti ibadah online di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka satu persatu dengan nama mereka masing-masing. Juga memberkati setiap orang tua yang sudah selalu setia menemani anak-anak untuk mengikuti ibadah online. Terima kasih Tuhan Yesus di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan di pagi hari ini seturut dengan kehendak-Mu, sehingga firman yang hamba sampaikan di pagi hari ini boleh mendapat tempat dalam hati anak-anak dan mereka mau lakukan dalam kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini saja doa dan permohonan kami. Semua anak Tuhan yang percaya, mari kita katakan amin. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Apakah kamu sudah siap? Haleluya.
Saya sudah siap. Ya, semangat. Kita akan dengarkan cerita firman Tuhan di pagi hari ini yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama. Firman Tuhan kita. Yesaya pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Ya, nanti minta tolong Mama buka dalam Perjanjian Lama Yesaya pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Dengan perikop kelahiran Raja Damai. Ya, topik firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama di pagi hari ini. Harapanku ada dalam tangan Tuhan. Ya, kita akan dengarkan cerita di pagi hari ini. Apakah kamu sudah siap? Kita tidak baca firman Tuhan, kita dengar saja. Bunda akan cerita untuk kita di pagi hari ini. Firman Tuhan kita cerita tentang Nabi Yesaya. Ini Nabi Yesaya. Nabi Yesaya diutus oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Ya. Di bangsa Israel ada 3 raja yang memerintah saat itu. Yang pertama Raja Yotam, yang kedua Raja Yotam, yang kedua Raja Ahaz, yang satu lagi namanya Raja Hizkia. Ada 3 raja. Dan di situ saat itu Nabi Yesaya yang menjadi nabi saat itu, dan Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk datang ke sana untuk memberitakan kabar baik bagi bangsa Israel, karena bangsa Israel masih hidup dalam penyembahan berhala. Nah, Nabi Yesaya datang ke suku Yehuda yang masih setia menyembah Tuhan. Jadi Nabi Yesaya datang sama bangsa Israel waktu itu untuk mengabarkan kabar baik. Karena ketiga raja ini masih ada yang masih menyembah patung atau menyembah Baal. Dan mereka tidak setia atau tidak taat kepada Tuhan dan masih menyembah patung. Sehingga bangsa Israel atau suku Yehuda, mereka masih bingung apa yang harus mereka sembah. Karena rajanya saja sudah menyembah patung. Bagaimana masyarakatnya atau bangsa Israel menyembah siapa? Mereka bingung karena rajanya saja masih menyembah patung. Jadi umat Israel itu bingung sekali. Masa ikut menyembah patung? Ada yang ikut menyembah patung sesuai raja-raja. Itu karena kita punya raja atau pemerintah atau presiden seperti sekarang. Kalau dia suruh kita sembah patung, pasti masyarakatnya ikut. Tapi ada dari suku Yehuda tuh banyak yang masih selalu setia menyembah Tuhan. Ya, Nabi Yesaya diutus Tuhan untuk membawa kabar baik kepada suku Yehuda. Nah, di sana suku Yehuda atau bangsa Israel, mereka masih ada yang menyembah patung. Seperti sekarang ini kita dengar tuh masih di India tuh mereka masih menyembah patung seperti itu. Di dulu bangsa Israel tuh ada yang menyembah Baal, itu patung. Patung itu bergerak atau tidak, itu tinggal tenang saja begitu. Kita minta apa, patung bisa kasih atau tidak. Ya dulu tuh bangsa Israel itu karena mereka bingung. Apa tidak Tuhan tuh tidak kelihatan, bagaimana kita mau sembah? Tunggu sudah lama, Tuhan tuh tidak datang. Mereka minta raja yang bisa mengatur mereka, berikan kedamaian, tapi tidak ada. Raja-raja yang dari tadi Bunda sebutkan 3 orang itu tidak memberikan apa yang mereka senang dari bangsa Israel, sehingga mereka ada yang ikut. Rajanya sembah patung, ada. Bangsa Israel juga ada yang ikut rajanya sembah patung. Jadi bangsa Israel itu banyak yang menyembah patung. Mereka tidak setia sama Tuhan. Raja Ahaz itu menyembah patung. Jadi bangsa Israel banyak yang ikut seperti dia. Sampai Raja Ahaz itu dikorbankan anaknya, coba. Karena banyak nabi-nabi
nabi-nabi Baal atau yang menyembah patung itu, mereka atau bangsa-bangsa kafir dan di sekitar bangsa Israel itu mereka menyembah patung. Itu mereka persembahkan korban tuh, anak-anak mereka dong korbankan, dong bunuh terus korbankan untuk Baal atau dewa-dewa atau patung-patung yang mereka sembah itu, mereka persembahkan, mereka punya anak untuk dewa. Jadi Raja Ahaz dia juga ikut persembahkan anaknya untuk dewa. Coba itu raja, ya dia pakai ini, dia serahkan dia punya anak untuk dibakar, dibunuh terus dibakar. Coba sedihkah tidak? Itu Tuhan saja sedih lihat itu raja saja begitu. Ini raja Israel ini, dia persembahkan dia punya anak, ikut bangsa-bangsa kafir dong punya cara pengorbanan. Jadi di bukit-bukit pengorbanan terus persembahkan dong punya anak untuk itu nabi Baal, untuk patung, untuk dewa-dewa. Jadi bangsa Israel juga begitu. Ini ada ikut sembah patung. Karena mereka sudah tidak percaya Tuhan, karena orang tunggu lama, Tuhan tidak datang atau tidak ada raja yang bisa bikin mereka sejahtera atau damai. Jadi mereka juga ikut sembah patung seperti rajanya. Jadi Tuhan sedih, Tuhan suruh Nabi Yesaya untuk menyampaikan kabar baik untuk bangsa Israel, khusus untuk suku Yehuda. Di sana Nabi Yesaya datang mengabarkan kabar baik. Karena bangsa Israel sudah sedih, ditindas, sampai mereka sudah bingung mau pergi kemana, mau sembah siapa. Dan Nabi Yesaya datang mengabarkan kabar baik. Bahwa nanti kita baca di firman Tuhan, ayatnya yang ke-5. Nanti kita baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Raja yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai. Nabi Yesaya datang kemari beritakan kabar baik sama suku Yehuda bahwa kamu jangan takut. Seorang anak laki-laki akan lahir dan dia akan menjadi Raja damai. Raja yang membawa kasih, sukacita, kamu tidak akan sedih lagi. Kamu tidak akan menyembah patung, tidak akan bingung mau sembah siapa. Kamu tetap setia, percaya saja sama Tuhan. Harus punya pengharapan yang kuat. Jadi sudah sejak lama, dulu sekali, sudah sejak lama Tuhan Yesus punya kelahiran itu sudah diberitakan oleh Nabi Yesaya. Sejak 740 tahun sebelum Masehi, itu Yesaya sudah beritakan kabar itu, bahwa nanti ada seorang laki-laki yang akan lahir. Itu yang akan menjadi raja bagi kita. Tidak akan ada kekerasan, itu raja yang membawa damai bagi kita. Oh, bangsa Israel senang karena mereka akan mempunyai seorang raja. Itu raja yang akan memerintah selama-lamanya dengan damai dan kasih. Oh, bangsa Israel senang sekali karena mereka dengar itu. Apalagi suku Yehuda. Mereka senang bahwa tetap semangat, berharap hanya kepada Tuhan, jangan sembah patung, tetap percaya. Bangsa Israel yang tetap percaya sama Tuhan itu dapat kabar baik bahwa ada juru selamat yang akan lahir di kota Bethlehem bagi bangsa Israel. Jadi mereka tetap setia, percaya saja sama Tuhan, jangan menyembah patung karena itu tidak akan menyelamatkan kita. Jadi Nabi Yesaya datang memberitakan kabar baik itu kepada umat Israel. Dan mereka tetap setia, sabar, menanti tunggu lama sekali raja yang dijanjikan oleh Nabi Yesaya sudah beritakan bahwa nanti ada raja baru yang akan lahir. Dia akan memerintah tuh sampai selama-lamanya. Dan tunggu tapi lama sekali. Ada yang sampai karena tunggu terlalu lama, mereka menyembah patung. Tetapi sebelum Tuhan Yesus lahir itu berita kabar baik itu sudah lama sekali bangsa Israel sudah dengar. Jadi itu bukan baru sekarang kita dengar, itu sudah dari dulu bangsa Israel sudah menantikan juru selamat sampai sekarang dengan kita. Kita juga menyongsong Natal, menantikan kelahiran Tuhan Yesus. Kita menyongsong Natal.
Jadi berita kabar baik ini sudah dengar, karena banyak bangsa Israel yang kecewa, disakiti, mereka bingung mau sembah siapa. Tapi Nabi Yesaya datang bawa kabar baik ini, jadi bangsa Israel merasa senang, sukacita bahwa ada juru selamat yang, ada raja yang akan membawa damai bagi mereka. Terus selama-lamanya pemerintahannya tidak akan tergantikan. Jadi mereka sangat sukacita ya. Pasti anak-anak akan tahu dengar cerita ini, Tuhan Yesus lahir. Nanti kita akan menyongsong, kita akan merayakan Natal. Pasti anak-anak akan senang. Ya itu. Dari dulu kita sudah dengar, dari bangsa Israel sudah dengar berita ini, berita baik ini. Jadi kita harus tetap semangat biar kita banyak, kita punya cita-cita. Ada yang mau jadi polisi, dokter, tentara. Itu harus kita capai ya, belajar dengan rajin, dengar-dengaran sama orang tua. Kita punya cita-cita yang tercapai, tetapi kita harus tetap percaya dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus saja. Jangan kita sembah kepada yang lain, kepada patung atau HP. Bunda sudah pernah bilang, jangan kita jadikan HP sebagai kita punya dewa. Terus termasuk kita menyembah berhala ya. Kita tiap hari nonton HP sampai tidak bisa belajar, tidak bisa pergi sekolah minggu, karena kita sibuk dengan HP. Itu sama saja kita menyembah berhala. Kita sudah tidak percaya Tuhan Yesus lagi. Jadi bagaimana kita mau ini menyongsong Natal kalau kita sibuk dengan HP saja? Jangan. Kita harus sama-sama merayakan ini kedatangan Tuhan Yesus dengan berbuat baik. Jangan lupa sekolah minggu. Tetap kita punya cita-cita harus tercapai dengan belajar. Yang masih ibadah online, tetap belajar, tapi jangan lupa berdoa. Berharap, minta Tuhan Yesus kasih hikmat, kepintaran, supaya kita dapat mencapai cita-cita kita yang kita sudah impikan dari kita kecil. Jangan kita lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Tetap berharap, percaya, menantikan Tuhan. Rajin sekolah minggu, dengar-dengaran sama orang tua. Tuhan akan senang bagi anak-anak yang selalu setia menantikan Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan saja. Biarpun kita pintar, kita rajin, tapi kalau kita tidak percaya atau taat kepada Tuhan, percuma saja apa yang kita lakukan selama ini. Jadi anak-anak Tuhan yang ada di rumah, tetap semangat bahwa kita punya juru selamat yang akan menyelamatkan kita. Jadi jangan bosan-bosan untuk berdoa atau berharap hanya kepada Tuhan yang akan menjadi juru selamat kita, yang akan lahir di Bethlehem untuk menyelamatkan kita. Jadi tetap semangat, tetap rajin sekolah minggu, selalu setia dengar-dengaran kepada orang tua. Firman Tuhan kita di pagi hari ini sampai di sini. Jangan lupa untuk berdoa, tetap semangat mengikuti ibadah online maupun anak-anak yang sudah tatap muka. Tuhan Yesus berkati kita senantiasa. Shalom. Ya, ayat hafalan kita di minggu ini terambil dalam Mazmur 130 ayat 7a. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Nah, jangan lupa untuk dihafal. Nanti dengan kakak pengasuh kita buat video dan kirim ke grup kakak pengasuh. Ya, selamat menghafal ayat hafalan ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita di rumah kita masing-masing, di mana saja kita berada. Ya. Untuk mengakhiri ibadah online kita di pagi hari ini, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah online kita. 1, lipat tangan. 2, tunduk kepala. 3, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga ibadah kami boleh berlangsung dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online dari rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua,
sehingga apa yang kami dengar di pagi hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah online kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua dari sekarang ini kekal terus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah online kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah, shalom. Nah, shalom. Berjumpa dalam kreativitas kita di pagi hari ini. Apa kabar? Apakah kamu sudah siap? Haleluya. Saya sudah siap. Ya, kita akan membuat kreativitas kita di pagi hari ini. Alat dan bahan yang kita pakai di pagi hari ini tidak banyak, satu saja. Kertas manila. Kertas manila yang kita pakai di pagi hari ini, satu saja, tidak banyak. Ya, langkah pertama yang kita lakukan, kita lipat kertas manila seperti kita lipat tali ya. Begini saja kita kasih masuk seperti begitu. Kalau tidak bisa minta tolong mama. Seperti lipat tali saja. Sudah seperti begini. Seperti begini. Terus ini kita tinggal gulung, ikut saja. Ikut ini. Begini, ikut ini, dia punya bentuk yang sudah ada kan. Seperti ini. Ya, dari atas putar-putar saja seperti ini. Kita bikin bentuk bintang. Kalau dia punya ujung kasih masuk di sini, tidak perlu pakai lem, tidak pakai, ya, langsung jadi. Kalau sudah begini tinggal kita tindis dia. Tindisnya supaya kembung seperti bintang, bentuk bintang. Jadi kalau anak-anak bikin nanti hias di pohon Natal di rumah. Kalau mama punya pohon Natal ada, ya kita pasang tali di sini, baru gantung di mama pohon Natal, sudah bentuk bintang. Tinggal kita tekan-tekan sudah jadi bintang. Saja. Selamat mencoba. Bunda punya bintang saja. Kalau kita pakai kertas yang warna kuning lebih cantik lagi. Sudah. Nah, mudah saja. Selamat mencoba di rumah. Sampai di sini kreativitas kita di pagi hari ini. Selamat mencoba di rumah. Semoga berhasil. Kita buat bintang ya di pagi hari ini. Nanti kalau sudah jadi, gantung hias mama punya pohon Natal di rumah ya. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa kembali dalam kreativitas kita di minggu depan. Shalom.